Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Historical Islamic Revolution, sebuah channel yang akan mengungkap semua sejarah umat Islam. How can so many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Seremoni pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 boleh dibilang sangat unik di antara seremoni pembukaan Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Selain karena apiknya acara pembukaan dan menghadirkan Jungkook sebagai pembawa lagu soundtrack Piala Dunia 2022, dunia juga dikejutkan dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran. Serta yang paling spesial adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ghanim Muftah bersama aktor legendaris Morgan Freeman. Sontak saja Morgan Freeman, Jungkook, serta Qatar menjadi trending topik di sosial media. Namun tidak semua bereaksi positif, terutama media barat seperti BBC. BBC lebih senang menyerang Qatar soal isu-isu LGBT. BBC dengan arogan telah menuding tuan rumah Qatar sebagai merusak kemanusiaan atau HAM akibat penolakan Qatar terhadap penggunaan simbol LGBT dalam ajang piala bergengsi 4 tahunan ini. Bukan itu saja, banyak lagi serangan media barat terhadap Qatar sebagai host penyelenggara event akbar ini. Misalnya larangan minuman keras, perzinahan, penonton bayaran, dan lain-lain. Tampaknya atmosfer geopolitik amat kental dimainkan dalam ajang olahraga yang jadi unjuk gigi negara-negara dunia untuk menunjukkan eksistensinya di era modern. Apalagi ketika tim Maroko berhasil mengalahkan tim tangguh Spanyol, yang mana para pemainnya kemudian berfoto dengan mengibarkan bendera Palestina. Ini merupakan simbol politik kental tentang keberpihakan abadi kaum muslimin terhadap Palestina. Hal yang tentu saja membuat Israel marah dan kesal. Aku kesal. Tiba-tiba Pertarungan geopolitik di Piala Dunia Qatar 2022 ini antara kultur Islam dan Barat liberal bisa dijelaskan melalui apa yang disebut class civilization yang dikemukakan oleh Samuel Huntington tahun 1990 dan juga memori perang salib seperti yang pernah terucapkan oleh Bush. Bagaimana ide class civilization dan perang salib ini bisa mempengaruhi momen olahraga yang sama sekali tidak ada unsur politiknya? Mari kita simak ulasannya. Eropa, terutama Eropa Barat sebelum Perang Salib, tercabik-cabik dengan perang saudara antar bangsawan dan kerajaan di Eropa dalam memperebutkan tanah dan wilayah. Kala itu menguasai wilayah dan tanah artinya menguasai sumber kekayaan dan kemakmuran. Karena di era itu Eropa dan dunia umumnya adalah negara agraris yang mana sumber kekayaan berasal dari pertanian. Berbeda dengan sekarang di mana sumber kekayaan terbesar malah bukan hanya dari pertanian tetapi berkembang menjadi teknologi, manufaktur, perfilman, jasa perbankan, dan lain-lain. Pertikaian di kalangan bangsawan dan raja Eropa secara ajaib bisa dihentikan oleh Paus Urbanus II. Bagaimana bisa terjadi? Itu dengan menjadikan Islam sebagai musuh bersama. Tanpa sengaja, Paus Urbanus II telah menciptakan musuh bersama yang bernama Islam. Seruan pembebasan Yerusalem yang diserukan Paus Urbanus II dengan sukses telah berhasil melupakan permusuhan di antara Eropa yang kemudian bersatu menyambut
seruan Paus Urban II untuk memerangi kaum muslimin sebagai musuh bersama Eropa, dan sekaligus menguasai wilayah muslim yang kala itu terkenal lebih sejahtera dibanding Eropa. Tampaknya rumus menciptakan musuh bersama yang diciptakan Paus Urban II juga dipakai di era modern ini oleh Amerika dan sekutu Eropanya. Ketika komunis USSR runtuh di tahun 1991 yang merupakan musuh bersama Amerika dan negara Eropa Barat yang liberal sejak era Perang Dunia Kedua berakhir, karena kehilangan rival utamanya atau musuh bersamanya, maka USA segera mencari musuh bersama baru dengan tujuan untuk meredam konflik yang mungkin terjadi di kalangan bangsa Barat, terutama Eropa dan Amerika. Karena biasanya ketika musuh bersama lenyap, kecenderungan terjadi adalah akan mencari musuh di kalangan sendiri. Ini terjadi pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang memporak-porandakan Eropa. Perang Dunia Kedua dan Pertama terjadi karena kekuatan Islam yang menjadi musuh bersama bangsa Eropa hancur di tahun 1924 yang ditandai dengan dihapusnya lembaga kekhalifahan Turki Utsmani. Karena kehilangan musuh bersama, maka Eropa kemudian tenggelam dalam perang antar sesamanya. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua adalah perang yang paling mengerikan karena di sanalah senjata perang canggih diciptakan, mulai dari tank, senjata AK-47, pesawat tempur, sampai bom atom. Mengerikan juga karena telah membunuh jutaan manusia dan bisa dibilang peperangan yang menghasilkan kematian terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Bisa dibilang pertikaian di Eropa di Perang Dunia Kedua dan Pertama ini mirip dengan situasi Eropa sebelum Perang Salib yang juga tenggelam dalam peperangan antar mereka. Untuk menghindari pertikaian di Eropa seperti yang terjadi pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, maka pasca runtuhnya musuh bersama Barat liberal yaitu USSR tahun 1991, maka Barat menciptakan musuh bersama baru yang kemudian dipropagandakan dengan sebutan radikalisme Islam dan terorisme Islam. Benih pemikiran ini dimuali tahun 90-an melalui tesis Samuel Huntington yang berjudul Class Civilization. Dalam tesisnya yang panjang, Huntington meramalkan bahwa setelah kejatuhan Uni Soviet tahun 1991, perang dingin antara kapitalisme vs komunis akan bergeser menjadi konflik antar peradaban atau kultur, bukan lagi konflik antar nation state atau antar fakta seperti NATO dan Warsawa. Konflik kapitalisme liberal vs komunis akan bergeser menjadi konflik peradaban Barat liberal versus peradaban Islam. Huntington menasihati Barat untuk mencurigai semua negara-negara yang beragama mayoritas Islam sebagai peradaban yang akan mengancam eksistensi Barat dan peradabannya. Tesis Huntington ini sempat menjadi polemik dan perdebatan panjang di media. Dan tesis Huntington ini kemungkinan besar terinspirasi dari peristiwa Perang Salib yang dianggap sebagai sejarah benturan antara dua peradaban besar antara Islam Civilization dan Kristen Civilization. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Tesis Huntington itu kemudian direalisasikan Barat dengan cara mengkampanyekan apa yang disebut dengan war on terorisme, dan dilakukan dengan dua cara sekaligus, yaitu militer dan propaganda media massa.
Kampanye militer war on terorisme dalam bentuk militer direalisasikan Presiden George Bush dengan menyerang Afghanistan di tahun 2001 dengan tudingan menyembunyikan Osama bin Laden yang dijadikan tertuduh dalam peristiwa 9/11. Disusul dengan menyerang Irak pada tahun 2003 dengan tudingan menyembunyikan senjata pemusnah massal. Gilanya, kedua tudingan tersebut sampai sekarang tidak pernah terbukti dan Amerika tidak pernah meminta maaf atas serangan yang menghancurkan kedua negara tersebut yang membunuh jutaan warga sipil Afghanistan dan Irak. Kampanye militer dalam perang Afghanistan dan Irak sebenarnya ada motif ekonominya, yaitu memutar roda industri senjata perang. Perang bagi sebagian negara adalah perdagangan. Karena dengan adanya perang, maka industri senjata perang yang di era ini dikuasai negara barat, terutama Amerika, maka akan timbul permintaan yang ujung-ujungnya menghasilkan keuntungan berlimpah dari produksi senjata perang dengan keuntungan yang luar biasa. Pabrik senjata kebanyakan order karena pastinya pemerintah meminta negara untuk menyediakan anggaran perang yang sumbernya berasal dari pajak rakyat mereka sendiri. Kampanye war on terorisme dalam bentuk media massa dilakukan dengan menarasikan Islam identik dengan terorisme. Kampanye ini dilakukan melalui media massa seperti CNN, NBC, dan Fox News. Narasi terorisme Islam terbaca jelas dari pernyataan para petinggi Amerika dan negara Eropa sekutunya seperti George Bush, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Tony Blair, Perdana Menteri Inggris, dan tentu saja Samuel Huntington. Selain narasi Islam teroris, mereka juga membenturkan ajaran Islam dengan ajaran liberalisme. Seperti pengharaman Islam atas LGBT diserang dengan teori tentang hak asasi manusia dan hak untuk bebas menentukan orientasi seks. Serangan pertama media barat terhadap Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia 2022 adalah di bulan Oktober 2022 dengan menerbitkan karikatur yang menghina Qatar sebagai negara sarang teroris. Karikatur ini diterbitkan koran Le Kanat Ekhain pada Oktober dan menggambarkan 7 pria dengan baju bertuliskan Qatar di bagian depan. Mereka sedang bermain sepak bola di pasir sambil membawa golok, pistol, dan peluncur roket. Serangan kemudian dilanjutkan oleh BBC yang enggan menyiarkan pembukaan Piala Dunia Qatar 2022. Serangan kemudian dilanjutkan lagi ketika Qatar menangkap seorang supporter masuk ke lapangan saat pertandingan Portugal vs Uruguay. Pria tersebut sambil berlari mengibarkan bendera pelangi yang merupakan simbol gerakan LGBT dan baju Save Ukraina. Lalu wasit merampas bendera tersebut dan kemudian pria tersebut ditangkap polisi. Terlihat bahwa Qatar tidak mengizinkan adanya kampanye LGBT di negaranya baik oleh pemain maupun supporter. Dan apabila ada yang melanggar bisa dihukum 3 tahun penjara. Sontak saja media barat lalu mengecam dan menuding Qatar sebagai anti-LGBT dan anti-Ukraina dan melanggar hak asasi manusia atau merusak kemanusiaan. Banyak dari aktivis LGBT di Eropa protes ke FIFA dan mengancam untuk tidak menghadiri perhelatan raksasa ini karena mereka merasa tidak aman di Qatar. Negara Eropa peserta Piala Dunia sempat bersih tegang dengan FIFA karena negara-negara seperti Jerman, Belanda, Inggris, Wales, Belgia, dan Denmark ingin mengkampanyekan LGBT dengan memakaikan bantangan bertuliskan One Love berwarna pelangi pada semua kapten timnas negara peserta Piala Dunia. Namun FIFA melarang hal tersebut karena akan berakibat pidana dan menimbulkan kericuhan yang tidak perlu. Tapi timnas Jerman tetap ngeyel dan sebagai bentuk perlawanannya, timnas Jerman pada 24 November 2022 melakukan pose bungkam mulut pada saat sesi foto sebelum bertanding dengan Jepang.
Ini sebagai bentuk protes kepada FIFA yang dianggap membungkam kebebasan berekspresi untuk mendukung kaum LGBT. Kebebasan ekspresi yang konyol dan dungu. Memang, Piala Dunia Qatar jadi ajang pertempuran propaganda liberalisme melawan Islam yang direpresentasikan dengan negara Qatar. Ototnya Barat dengan narasi liberalismenya di Piala Dunia 2022 Qatar tujuannya adalah ingin terus mempertahankan persatuan Amerika dengan negara Barat yang liberal dengan terus mengkampanyekan ketakutan terhadap Islam, sehingga akhirnya Islam dianggap final sebagai musuh bersama negara-negara Eropa Barat liberal. Yang sampai ada satu celah pun di mana ajaran Islam menunjukkan kebenaran dalam pandangan liberalisme. Narasi-narasi bahwa Islam dan Kristen adalah konflik peradaban abadi terus dikampanyekan oleh pemikir barat seperti Samuel Huntington. Dia berkata, di abad 21 konflik antara liberal demokrasi dan Marxis-Leninisme hanyalah fenomena sejarah yang fana dan di permukaan saja, dibandingkan dengan konflik yang berkelanjutan dalam hubungan antara Islam dan Kristen. It's the most controversial World Cup in history, and a ball hasn't even been kicked. Qatari society and culture is based heavily on a strict interpretation of Islamic law and an ancient tribal. Sejatinya apa yang dilakukan Qatar tidaklah seseram apa yang dituduhkan media barat. Misalnya, Qatar tidak pernah mempermasalahkan orientasi seksual bagi peserta Piala Dunia maupun penonton, tetapi Qatar hanya melarang kampanye terbuka soal LGBT di tanah mereka. I was a little bit worried about what to wear and what I wasn't allowed to wear, but everything I've bought, no one's ever looked at anything, and I've just felt really safe. Heard a lot about the Middle East being restrictive, but like the news maybe seemed like Qatar and Dubai are a little bit more westernized, so I packed a lot of shorts. I did pack a lot of jackets, but when I got here I felt more comfortable. Everybody says, oh, they come hand in hand, but that's not the case. Because there's lots of fights and violence with alcohol, I think that in Qatar, they made the right decision. You haven't got that fear of like you're gonna get caught in something rowdy, or you're gonna get shouted at by men that are really drunk and stuff like that. So I guess for women it's definitely gonna be a nicer experience. Dilihat dari sisi kedaulatan suatu negara, sebenarnya apa yang dilakukan Qatar adalah hal yang biasa dan wajar. Sebagai negara berdaulat untuk membuat aturan apapun untuk negaranya. Negara lain harus menghormati kedaulatan suatu negara dengan mengikuti aturan dalam negara tersebut. Perilaku Barat ini bisa disebut pemaksaan nilai-nilai liberalisme terhadap suatu negara yang sudah memiliki nilai-nilai tersendiri bagi negaranya. Di Qatar yang beragama Islam, ketika mempertahankan nilai-nilai bangsanya yang diasosiasikan dengan syariat Islam dengan menolak LGBT, maka Barat menuding sebagai anti kemanusiaan, pelanggaran HAM, dan tudingan lain. Padahal kalau mau jujur, menolak LGBT bukan cuma Qatar tetapi Rusia. Rusia baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang melarang propaganda LGBT dan demonstrasi mendukung LGBT. Tetapi anehnya sikap negara barat terhadap Rusia cenderung tidak masif menyerang seperti halnya terhadap negara-negara Islam seperti Qatar. Jadi alasan Barat menyerang Qatar melalui media bukan karena alasan HAM, tetapi hanyalah untuk mempertahankan ide class of civilization Samuel Huntington, sehingga negara-negara di dunia, terutama di dunia barat liberal,
tetap memandang ajaran Islam sebagai ancaman dan mereka bersatu karena menghadapi ancaman bersama tersebut. Bagaimana pendapat kalian terhadap opini ini? Coba tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.